Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja mempelajari bab i'rab rafa', bahwasanya rafa' mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif, nun. Kemudian dhammah memiliki 4 tempat, waw memiliki 2 tempat, alif memiliki 1 tempat, dan nun memiliki 1 tempat. Selanjutnya kita akan mempelajari bab nasab. Baiklah teman-teman, apakah masih ingat bahwa setiap isim yang menjadi target dari pekerjaannya si fa'il, dengan kata lain menjadi korban, maka kedudukan isim tersebut menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya harus memakai fathah atau mansub. Itu yang kita pelajari di awal. Faktanya adalah bahwa tanda nasab bukan hanya fathah teman-teman, akan tetapi ada 4 tanda lainnya. Berarti total ada 5. Yaitu ada fathah yang asli, fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang huruf nun. Itulah tanda-tanda nasab. Tanda nasab ada 5. Yang pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, dan terakhir adalah membuang huruf nun. Kita di sini ya, ini adalah kesimpulannya. Selanjutnya bahwa fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, yang ketiga adalah fi'il mudhari' sahih akhir jika didahului oleh amil nasab. Apakah amil nasab itu? Amil nasab adalah huruf yang hanya masuk pada fi'il mudhari'. Huruf yang hanya masuk pada fi'il mudhari', tugasnya adalah menasabkan fi'il mudhari' itu sendiri. Amil nasab ada 10. Akan tetapi yang disebutkan di sini diantaranya saja, yaitu ada an dan lan. Ada an dan ada lan. Baiklah, ini adalah contoh dari tempat-tempat fathah. Yang pertama, contoh fathah menjadi tanda nasab. Fathah menjadi tanda nasab pada isim mufrad. Contohnya, fahima at-talibu ad-darsa. Murid itu memahami ad-darsa, pelajaran. At-talibu menjadi fa'il karena dia yang memahami. Ad-darsa menjadi maf'ul bih, menjadi objek, korban yang dijatuhkan pekerjaan. Apakah yang dipahami oleh murid itu? Pelajaran. Maka pelajaran menjadi objek, dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa bisa fathah? Karena lafadz ad-darsa adalah isim mufrad. Selanjutnya contoh fathah menjadi tanda nasab pada jamak taksir. Contohnya adalah at-tullabu fahimu ad-durusa. At-tullabu fahimu ad-durusa. At-tullab adalah murid-murid. Fahimu telah memahami ad-dars, ad-durusa, pelajaran. At-tullab adalah mubtada karena dia adalah isim yang ada di awal kalimat. Mubtada hukumnya marfu', tanda rafa'nya dhammah karena dia adalah isim mufrad. Fahimu, paham, ad-durusa, apa yang dipahami oleh para murid? Ad-durusa, pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran kedudukannya adalah maf'ul bih karena dia adalah objek. Maf'ul bih hukumnya adalah mansub. Apakah tanda nasabnya? Tanda nasab dari ad-durus adalah fathah. Alasannya karena lafadz ad-durus adalah jamak taksir. Selanjutnya contoh yang ketiga, contoh fathah menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Kita telah pelajari sebelumnya, kita singgung bahwa amil nasab adalah huruf yang hanya masuk pada fi'il mudhari' sehingga menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Di antaranya ada lan dan an. Contohnya adalah, ini contoh fathah menjadi tanda nasab pada fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Al-kaslanu lan yafhama ad-darsa. Al-kaslanu, orang yang malas itu,
lan yafhamad darsa, tidak akan memahami pelajaran. Yang kita garis bawahi di sini adalah lafadz yafhama. Kenapa tidak yafhamu? Karena didahului oleh lan. Yafham adalah fi'il mudhari', akan tetapi didahului oleh amil nasab. Apabila ada fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab, maka fi'il mudhari' tersebut hukumnya menjadi mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Alasannya karena lafadz yafhama adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Selanjutnya, uridu an azhaba ilal fasli. Saya ingin pergi ilal fasli, ke kelas. Azhaba adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya marfu' pada aslinya jika tidak didahului oleh amil nasab. Akan tetapi lafadz azhaba didahului oleh amil nasab sehingga hukum fi'il mudhari' tersebut menjadi mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Alasannya karena lafadz azhab adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Baik, saya akan beri catatan bahwasanya kita bisa lihat di sini ada uridu, ada azhaba. Sama-sama fi'il mudhari', akan tetapi bedanya adalah uridu fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh amil nasab, sedangkan azhaba fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Uridu fi'il mudhari' yang hukumnya marfu', azhaba fi'il mudhari' yang hukumnya mansub karena didahului oleh amil nasab. Amil nasab ini ada karena tidak boleh bertemu fi'il dengan fi'il secara langsung. Fi'il bertemu dengan fi'il secara langsung tidak boleh, maka harus dipisah dengan an. Selanjutnya, kalau arti dari lan sendiri adalah tidak akan. Orang yang pemalas tidak akan memahami pelajaran. Baik, itu adalah contoh dari tempat-tempat fathah, yaitu ada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Selanjutnya ada alif. Yang kedua ada fathah. Yang pertama fathah, yang kedua ada alif. Alif menjadi tanda nasab pada satu tempat saja, yaitu pada asmaul khamsah. Jika dirafa' asmaul khamsah itu dengan waw, maka pada bab nasab asmaul khamsah tanda nasabnya dengan fathah. Saya ulangi, asmaul khamsah tanda rafa'nya dengan dhammah, dan ketika dia nasab tanda nasabnya dengan fathah. Contohnya adalah darabar rajulu abahu, atau darabar rajulu akhahu, darabar rajulu hamahu, darabar rajulu dzal qarnain. Lelaki itu memukul ayahnya atau memukul saudara lelakinya, memukul mertuanya, memukul dzal qarnain, memukul orang yang memiliki dua tanduk atau yang bernama dzal qarnain. Selanjutnya, kasroh menjadi tanda nasab pada satu tempat. Kasroh adalah tanda yang ketiga dari nasab, menjadi tanda nasab pada satu tempat saja, yaitu pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim tanda rafa'nya dengan dhammah dan tanda nasabnya dengan kasroh. Contohnya adalah tahtarimut talibatu al ustadzati. Murid-murid perempuan menghormati guru-guru perempuan. Kita lihat di sini ada lafadz at-talibat, ada lafadz al-ustadzat. At-talibatu kedudukannya adalah sebagai fa'il yang melakukan, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Al-ustadzati menjadi maf'ul bih, objek. Maf'ul bih hukumnya hingga hari kiamat adalah mansub. Tanda nasab dari lafadz al-ustadzati adalah kasroh. Kenapa bisa kasroh? Karena jamak muannats salim. Jadi
kesimpulannya adalah at-thalibat dan al-ustadzat sama-sama jamak muannas salim, akan tetapi berbeda kedudukan. Ketika berbeda kedudukan, maka masing-masing memiliki hukum. At-talibatu sebagai fa'il hukumnya marfu', tanda rafa'nya dhammah. Al-ustadzati kedudukannya menjadi maf'ul, maf'ul hukumnya mansub, tanda nasabnya dengan kasrah. Itulah yang dimaksud dengan i'rab, perubahan harokat akhir dari isim. Selanjutnya ada ya. Ya menjadi tanda nasab pada dua tempat, yaitu pada isim musanna, yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Isim musanna ketika dia rafa, tanda rafa'nya dengan alif. Jamak mudzakkar ketika dia rafa, tanda rafa'nya dengan waw. Akan tetapi ketika dia di bab nasab, isim musanna tanda nasabnya dengan ya, jamak mudzakkar salim tanda nasabnya dengan ya. Jadi kita harus ingat-ingat dan harus kita pahami dengan benar. Contoh dari isim musanna. Contoh ya menjadi tanda nasab pada isim musanna. Akalat talibani at-tuffahain. Dua murid laki-laki itu memakan dua apel. Kita lihat di sini adalah akala ya. Saya singgung kembali, saya ingatkan kembali bahwasanya akala ini adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah ini hanya melihat isim atau melihat fa'il dari segi mudzakkar atau muannasnya saja, berbeda dengan jumlah ismiyah. Dua murid laki-laki itu memakan dua apel. Siapa yang memakan? Dua murid. Yang dimakan adalah dua apel. Maka dua apel ini menjadi objek. Objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya sampai hari kiamat adalah mansub. Apa tanda nasab dari at-tuffaha ini? Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Karena lafaz at-tuffaha ini adalah isim musanna. Baik, kita lihat baik-baik dengan contoh berikut ini. At-talibani adalah isim musanna karena berarti bilangan dua murid. At-tuffaha ini juga isim musanna. Akan tetapi kedudukan mereka berbeda. Yang satu menjadi fa'il, yang satu menjadi maf'ul bih. Fa'il hukumnya marfu', maf'ul bih hukumnya mansub. Fa'il marfu' tanda rafa'nya alif karena dia adalah isim musanna. At-tuffahaini maf'ul bih hukumnya mansub, tanda nasabnya adalah ya. Selanjutnya adalah jamak mudzakkar salim. Ya menjadi tanda nasab pada jamak mudzakkar salim. Contohnya rahimal mu'minuna al-mu'minina. Orang mukmin itu menyayangi, mengasihi orang mukmin yang lain. Rahimal mu'minuna al-mu'minina. Sama-sama al-mu'minun, teman-teman. Sama-sama jamak mudzakkar salim, akan tetapi berbeda kedudukannya. Yang satu menjadi fa'il, yang satu menjadi maf'ul bih. Yang satu tanda rafa'nya dengan waw, yang satu tanda nasabnya dengan ya.